Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zain Fuad Muhlis di Abu Nuha Channel. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di materi baik di kelas 11 dengan judul Berani Hidup, Jujur atau Saja'ah. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu menganalisis makna saja'ah. Apa itu saja'ah? Berani bersikap jujur. Lalu yang kedua, menyajikan makna saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, makna saja'ah itu menurut bahasa artinya berani. Diambil dari kata bahasa Arab saja'a yasyu, saja'atan, berarti berani. Sedangkan menurut istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Setiap pemuda, apalagi seperti anda sekalian yang masih duduk di bangku sekolah SMA, SMK, pemuda manapun memiliki giroh semangat keberanian yang sangat tinggi. Namun, saja'ah ini bukan hanya sekedar keberanian. Keberanian yang dimaksudkan adalah keberanian mempertahankan kebenaran. Diawali dengan keteguhan hati, munculnya kekuatan pendirian untuk membela, mempertahankan kebenaran. Saja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian yang muncul pada diri kita itu dilandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan, hanya semata-mata mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar keberanian petantang petenteng melawan orang lain, tetapi siapa yang dilawan adalah orang yang tidak menyukai kebenaran. Siapa yang dihadapi oleh kita dengan penuh keberanian adalah mereka yang bertolak belakang dengan kebenaran. Sementara itu, Allah bahkan menyuruh kita, masing-masing dari kita, untuk menjadi pemberani. Hal ini diajarkan, disampaikan oleh Allah dalam Quran Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian menjadi seorang pengecut, janganlah kalian menjadi seorang yang lemah, janganlah kalian menjadi seorang yang bersedih. Wa antumul a'laun. Padahal kata Allah, kalian itu umat Allah, hamba Allah, kalian itu orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Tidak ada satupun yang mampu melemahkan, membuat kalian bersedih, kecuali Allah yang maha tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kalau seorang yang beriman, maka dia ada dalam keyakinan bahwa Allah yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggian Allah. Sementara kita sesama manusia berada di derajat yang sama. Selama kita ada di pihak kebenaran, kejujuran, maka kita harus ada dalam keberanian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Kita memang Allah jadikan sebagai makhluk yang memiliki derajat tinggi, namun jangan sampai disalahgunakan menjadikan kita pribadi yang sombong, memandang rendah orang lain. Maksud Allah dalam surat Ali Imran 139 ini mengajarkan, mendidik kita bahwa kita harus berdiri tegak, penuh keberanian selama kita ada di jalur kebenaran, membela kebenaran, memperjuangkan kejujuran.
Karena tantangannya di sana, dewasa ini banyak orang pemberani, namun berani dalam melakukan kemaksiatan, kesalahan. Ketika ditantang, diminta untuk melakukan kebaikan, kemaslahatan, justru keberanian itu pun hilang. Banyak ketakutan, takut ini dan itu, takut ditinggalkan teman dalam perkumpulan, takut tidak dikenal atau tidak dibersamai lagi oleh teman sesama teman di dalam perkumpulan karena berbeda, karena berpindah ke jalur kebenaran. Padahal Islam tidak suka orang yang lemah atau penakut. Takut karena berlainan sikap dengan banyak orang. Semisal kita, antum, kalian berada di dalam lingkungan komunitas yang sehariannya kita tahu mereka mayoritas dalam perkumpulan kita itu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kita tahu hal itu, tapi kita tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kejujuran, kebenaran bahwa itu tidak boleh, bahwa itu harus ditinggalkan. Justru kita saat di waktu tersebut kita justru menjadi pribadi yang lemah, tidak berani mengungkapkan kebenaran, dan bahkan kita lebih memilih membersamai mereka, menjadi bagian mereka, menjadi sama dengan mereka di dalam kesalahan. Itu tandanya kita adalah seorang lemah, seorang penakut. Takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Teman-teman, kita perhatikan membolos dari sekolah, merokok menggunakan seragam, bahkan ada dewasa ini kenakalan remaja melakukan tindakan kejahatan, kemaksiatan, minum minuman keras. Kita sebagai orang akademisi tahu bahwa yang dilakukan teman-teman atau orang-orang di perkumpulan kita itu merupakan kesalahan, tapi pribadi yang lemah, dia akan berdiam diri, tidak akan memberitahu, tidak akan memilih untuk keluar dari perkumpulan itu karena ada rasa takut, karena tidak ada keberanian. Justru sajaah yang dituntut, dipinta oleh Allah ada keberanian mengungkapkan kebenaran, meskipun resikonya kita dijauhi oleh orang-orang di perkumpulan kita, tidak lagi dibersamai oleh mereka. Nah, sajaah yang diminta, yang dituntut dalam hal ini, keberanian yang sudah hilang dewasa ini pada pribadi masing-masing adalah sajaah berani mengungkapkan kejujuran. Pentingnya kejujuran karena kejujuran itu akan berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Selanjutnya, jujur membuat hati kita tenang. Sebaliknya, justru berbohong membuat hati menjadi was-was. Dewasa ini banyak orang tahu kejujuran. Dewasa ini banyak orang yang tahu teori tentang kejujuran. Bahkan setiap orang, hampir kebanyakan orang memiliki kaos bertuliskan berani jujur. Tetapi dalam prakteknya, kejujuran itu masih jauh dari kebiasaan kita. Dusta menjadikan orang lain tidak percaya, berbohong membuat hati menjadi was-was. Macam-macam kejujuran itu diantaranya ada 3. Jujur dalam niat dan kehendak. Macam-macam kejujuran itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Kira-kira ada 3 seperti itu. Yang intinya bahwa kejujuran itu memerlukan keberanian. Namun kenyataannya tidak sedikit orang memilih berdusta karena tidak memiliki keberanian menghadapi sesuatu yang belum tentu terjadi. Seseorang penuh dengan ketakutan terhadap sesuatu yang akan menghampirinya. Jika dia mengatakan kejujuran, maka dia akan memilih berbohong karena merasa takut seperti itu. Dan ternyata berani jujur itu memiliki hikmah bagi kita yang mempraktekannya.
Adapun hikmah berani jujur itu yang pertama perasaan enak dan hati tenang, kedua kemudahan dalam hidup, ketiga selamat dari azab dan bahaya, dan keempat membawa kepada kebaikan. Yang terpenting yang kelima sebetulnya hikmah berani jujur itu kita akan dicinta, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berani berbuat jujur seperti anjuran yang Dia kemukakan, yang Allah kemukakan pada surat Ali Imran 139 tadi. Kejujuran tidak hanya berhubungan dengan ucapan, tapi juga berkaitan dengan sikap dan tindakan. Seseorang yang, mohon maaf, tidak bisa berbicara pun dituntut untuk berbuat jujur. Meskipun dia tidak berbicara, namun sikap dan gestur akan menunjukkan kejujuran dia. Termasuk kita yang sudah bisa berbicara pun. Maka kejujuran itu tidak selamanya tentang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Namun ketika ada seseorang yang menghampiri kita bertanya tentang sesuatu lalu kita tidak menjawab padahal kita tahu, lalu kita menggeleng-gelengkan kepala, itu pertanda kita sudah berdusta. Ucap berupa pengakuan harus selaras dengan sikap berupa tindakan. Dusta bukan jalan hilangkan akibat, tapi cara untuk menunda akibat. Jadi seseorang melakukan kekeliruan lalu ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Dia mencoba untuk berdusta. Dusta itu dia lakukan dengan tujuan untuk menghilangkan akibat dari kekeliruannya tadi. Dia takut dihukum, dia takut menerima akibat, maka dia memilih untuk berdusta. Artinya tidak ada keberanian untuk jujur. Justru berdusta itu bukan menghilangkan akibat dari kekeliruan kesalahan kita. Bahkan semakin lama berdusta itu dilanjutkan, maka semakin lama juga akibat yang akan menghampiri kita itu tertunda. Apabila akibat itu tertunda, maka semakin membesar pula akibat yang akan diterima, maka semakin mengelus. Sebagai contoh, seorang siswa dia ikut ujian ulangan UTS ataupun UAS, dia melakukan kekeliruan, tidak belajar selama 1 semester, maka karena dia tahu kekeliruan dia lalu tergambar akibat yang akan dia terima, khawatir nilainya jelek, khawatir tidak naik kelas, khawatir tidak lulus, maka dia memilih untuk berdusta dengan cara mencontek, melihat jawaban milik orang lain atau searching di internet. Itu bagian dari kedustaan. Dusta tersebut muncul karena rasa takut menerima akibat dari kekeliruannya tadi, yaitu tidak belajar dengan serius sebelumnya. Memang nilai yang dihasilkan setelah mencontek bagus, tetapi bukan berarti akibat dari kekeliruan itu hilang. Justru kekeliruan itu hanya sekedar tertunda saja. Dan pada akhirnya meskipun dia lulus, tapi dia tidak punya keterampilan wawasan yang ditunjukkan, yang seharusnya dimiliki berdasarkan nilai yang dia miliki. Dan pada akhirnya kesesuaian antara pengakuan dan sikap itulah yang dipinta oleh Allah, yang menuntut keberanian untuk bersikap jujur. Akhir kata sampai di sini, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi generasi yang siap berani berkata jujur, karena dewasa ini negara kita sudah mulai jarang, langka dengan pribadi-pribadi yang jujur, berani dalam kejujuran. Sementara Anda semua adalah generasi selanjutnya yang akan memegang kekuasaan negara ini. Maka untuk itu siapkan diri Anda untuk menjadi seorang pribadi yang jujur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.